Bapak Ibu, Opa Oma, kaum lanjut usia GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Berharap semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh damai. Saya Uce Lakatompe Sigiri, anggota PKLU Jemaat GPIB Kelapa Gading. Puji Tuhan, malam ini kita berjumpa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kuasa-Mu dan hamba-Mu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam pastilah mati dipendam, supaya tubuh dan sekar di panas surya membakar, berbuah tuayan pun besar. Opa Oma, sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih dan untuk setiap penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang hari ini. Dan pada malam ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk menyambut firman. Amin. Oma Opa yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita untuk merenungkan firman pada malam hari ini yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 35-41 yang menyatakan kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau tidak mati dahulu. Yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi bijinya saja, umpamanya biji gandum atau biji lain. Namun Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tumbuhnya sendiri. Bukan semua sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang-bintang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan renungan pada malam hari ini dari Sabda Bina Umat yang berjudul Benih Bertumbuh Menjadi Bentuk yang Berbeda. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Diambil dari Alkitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-40. Persoalan kebangkitan orang mati membuat jemaat Korintus bertanya-tanya, jika orang mati dibangkitkan, dengan tubuh apakah mereka akan hidup kembali? Dengan kuasa apakah mereka dapat dibangkitkan? Paulus menjelaskan bahwa kebangkitan orang mati akan dikerjakan dengan kuasa ilahi yang telah dan sedang bekerja setiap saat dalam siklus alam. Benih yang ditanam mengalami proses kematian dan kehidupan kembali.
Sebelum biji tumbuh menjadi tanaman baru, ia harus membusuk dan mati. Biji yang ditaburkan bukanlah tubuh tanaman itu sendiri, melainkan hanya benih tumbuhan, seperti biji gandum atau biji lainnya. Setiap benih yang ditabur memiliki tubuh yang khas, terbentuk dari embrio tertentu, yang sesuai dengan jenisnya. Kita tidak tahu secara rinci bagaimana embrio itu berproses menjadi tanaman yang baru, tetapi Tuhan mengetahuinya secara detail. Paulus menegaskan bahwa proses transformasi benih ini mencerminkan apa yang akan terjadi pada tubuh orang mati ketika dibangkitkan dan diberikan kehidupan baru setelah kematian. Proses kebangkitan orang mati masih misterius dan tidak sepenuhnya dapat kita pahami, namun tidak ada yang terselubung bagi Tuhan. Dia mengetahui secara tepat bagaimana proses pembentukannya. Kehidupan kita seperti benih yang harus mati untuk kembali bertumbuh dengan segar. Tubuh orang yang sudah mati dan dikuburkan menurut Paulus bagaikan biji yang ditabur dan ditanam dan tepat pada waktunya akan menjadi tanaman yang bentuknya berbeda dari biji itu sendiri. Paulus menegaskan, Allah akan memberikan suatu tubuh yang dikendakinya bagi tiap-tiap biji sesuai kehendaknya. Seperti itu jugalah kondisi tubuh kita yang fana saat kematian tiba. Bagaimana bentuknya masih misteri, tetapi kepastian yang dapat kita pegang adalah Dia yang bangkit akan membangkitkan kita. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kau menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri renungan kita malam ini dengan doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang telah dinyatakan pada malam ini. Apa yang kami dengar, kami baca malam ini, boleh menjadi rema dalam kami melakukan hari demi hari. Kami berdoa untuk Dewan Pelkat PKLU serta program-program kerjanya. Biarlah boleh menjadi berkat bagi Opa Oma Pelkat PKLU dimanapun berada. Malam sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami dan menyerahkan istirahat malam ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami agar besok kami boleh dibangunkan dengan kekuatan, semangat, sukacita, dan pengharapan yang baru. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Opa Oma yang sudah mengikuti baca Alkitab bersama. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.